Football lovers, jumpa lagi di Michael Senggar Channel dengan berita-berita pilihan FC Barcelona yang mungkin menarik buat Anda. Selamat menonton. Dikabarkan bahwa Barcelona dan Manchester City akan memainkan pertandingan persahabatan untuk mendukung ALS. Demi mengumpulkan dana untuk Juan Carlos Unzu yang menderita penyakit saraf motorik. Barcelona dan Manchester City akan memainkan pertandingan persahabatan untuk asosiasi ALS. Semuanya menunjukkan bahwa pertandingan dialamatkan untuk memperebutkan trofi Joan Gamper dan semua hasil akan digunakan untuk memerangi penyakit saraf motorik. Tidak menutup kemungkinan bahwa tim putri dari kedua klub juga akan bermain, meskipun tanggal pastinya belum dikonfirmasi. Mengingat transfer sudah dikonfirmasi musim panas ini, pertandingan ini akan seru karena itu akan menjadi ketiga kalinya Pep Guardiola melawan mantan klubnya saat menjadi pelatih Manchester City. Dan di sisi lain pula, itu merupakan kesempatan pertama bagi Sergio Aguero dan Eric Garcia untuk menghadapi mantan tim mereka. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Dikabarkan bahwa baik Barca dan Depay optimis tentang transfer meski belum mencapai kesepakatan akhir. Menurut Matteo Moretto dari Sky Sport Italia, baik Barcelona dan Memphis Depay optimis tentang adanya transfer meskipun mereka belum mencapai kesepakatan akhir. Klub yakin bahwa mereka akan mendaratkan pemain berusia 27 tahun itu setelah menawarinya kontrak 3 tahun. Namun dikabarkan pula bahwa Juventus telah menawarkan Memphis Depay kontrak jangka panjang senilai 3 miliar euro per musim. Jauh melebihi harga yang ditawarkan Barcelona menurut Fernando Polo dari Mundo Deportivo. Pemain asal Belanda tersebut belum menerima tawaran Barca karena dia sedang mempertimbangkan opsinya. Seperti yang dikatakan Polo, tim Katalan tidak akan berperang penawaran dengan harga yang ditawarkan Bianconeri kepadanya, dan sekarang itu terserah Depay untuk memilih klub mana sebagai tujuan berikutnya. Ketika dimintai tanggapannya tentang hal ini, Depay mengatakan bahwa saya hanya benar-benar fokus pada laga tim nasional yaitu Belanda melawan Ukraina pada minggu depan menurut Diario Sport. Saya tahu ada spekulasi atau rumor dan begitulah cara-cara jurnalis sepak bola memperlakukan saya dan saya terbiasa menghadapi dua jenis situasi ini. Tapi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jendela transfer masih panjang dan masih ada waktu di depan kita. Pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya. Dikabarkan bahwa Ilkay Gundogan tidak akan dijual musim panas ini. Agen Ilkay Gundogan mengadakan pertemuan dengan Barcelona di kantor Camp Nou pekan lalu menurut Jose Alvarez dari El Chiringuito. Pemain internasional Jerman telah muncul sebagai alternatif Katalan untuk Jorginho Wijnaldum yang sudah bergabung dengan Paris Saint-Germain. Meskipun gelandang Manchester City lebih memilih pindah ke Barca, transfer seperti itu dikatakan sangat sulit sebab Manchester City tidak punya rencana untuk menjual Ilkay Gundogan musim panas ini menurut Sky Sport sebab kontraknya belumlah habis di Manchester City. Berita selanjutnya, hubungan Griezmann dan Messi. Hubungan kami baik, kami rukun, kami terkadang saling menulis pesan dan berkomunikasi dalam latihan, kata Antoine Griezmann tentang Lionel Messi dalam sebuah wawancara dengan L'Equipe. Di lapangan dia jelas pemain yang hebat. Dalam permainan segalanya menjadi lebih baik dan lebih baik. Namun tahun ini agak rumit karena kami memiliki banyak pemain yang cedera dan kami bermain dalam sebuah sistem di mana semua orang tidak selalu maksimal dalam posisi terbaik mereka. Tapi kami akan memulaikan hal yang baru, musim dengan rekrutan baru dan itu akan berjalan lebih baik lagi. Menyangkut kritikan kepada dirinya, Griezmann menyatakan bahwa kritik itu terkadang dilebih-lebihkan. Dengan tim Prancis, saya mendapat rasa hormat. Saya juga merasa bebas sama seperti saya bermain untuk Atletico Madrid. Namun saya memiliki awal yang rumit di Barcelona dan kritik terkadang dibesar-besarkan. Antoine Griezmann telah memberitahu L'Equipe. Saya merasa dalam kondisi terbaik saya. Saya tidak terlalu lelah dibandingkan tahun 2018 atau bahkan 2016.
Dari sudut pandang saya bahagia dan secara fisik lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan musim debutnya di Camp Nou, Griezmann memiliki musim 2020-2021 yang solid. Musim lalu pemain asal Prancis itu mencatatkan 20 gol dan 12 assist untuk Barcelona. Berita selanjutnya, dikabarkan bahwa Griezmann memberikan sepatunya kepada para penggemar muda Prancis setelah mencetak Bayern versus Bulgaria. Antoine Griezmann memperkuat Prancis mengalahkan Bulgaria 3-0 dengan tendangan salto yang luar biasa dalam pertandingan persahabatan pada hari Selasa. Apalagi penyerang Barcelona itu juga memutuskan untuk memberikan kado spesial kepada dua fans muda Le Blues usai pertandingan. Tepat setelah peluit akhir, Griezmann pergi ke tribun untuk menyerahkan sepatu bootnya kepada mereka sebagai hadiah. Jika demikian, bagaimana bisa ada orang yang tidak menyukai Griezmann? Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Xavi mengungkapkan seberapa dekat dia bergabung dengan Barca pada 2021. Saya selalu di pasar, tetapi dalam 3-4 bulan terakhir ini saya tidak melakukan kontak dengan Joan Laporta atau siapapun dari dewan mereka, kata Xavi Hernandez saat konferensi pers. Mereka memutuskan untuk tetap bersama Koeman dan saya berharap itulah yang terbaik untuk klub. Xavi telah lama dikaitkan untuk menggantikan Ronald Koeman di Camp Nou. Namun nyatanya mantan kapten Barcelona itu telah memperpanjang kontraknya di Al Sadd hingga 2023 pada bulan lalu. The Catalan sementara itu akan melanjutkan dengan Koeman di puncak pimpinan klub untuk musim panas. Saya merasa siap untuk melatih Barca sebab saya sangat mengenal klub ini, terlebih lingkungannya. Tetapi Koeman adalah pelatih saat ini dan Anda harus menghormati itu, tambah Xavi. Ditanya tentang potensi pengambil alihan di Barcelona B sebelum bergabung dengan tim utama, Xavi menjawab, sejujurnya itu bukanlah ide saya untuk melatih Barca B. Saya melatih sepak bola pria dan menganggap tim B sebagai tim pengembangan. Saya lebih suka bekerja dengan sepak bola profesional di level elit. Itu bukan ide saya. Xavi sementara itu terbuka untuk datang ke Blaugrana sebagai manajer mereka di masa depan. Merupakan mimpi untuk kembali ke Barca, tetapi saya tidak terburu-buru dan saya berharap itu merupakan mimpi yang akan terwujud pada suatu hari nanti. Tutup pemain Katalan itu. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemilik Inter Miami optimis bahwa Messi akan bergabung dengan klub. Salah satu pemilik Inter Miami, George Mas, berharap Lionel Messi akan bergabung dengan klub dan bermain di Major League Soccer. Kontrak Messi di Barcelona hanya tinggal 3 minggu lagi sebelum dia menjadi agen bebas dan sementara dia diperkirakan akan memperbaharui. Dia sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk bermain di MLS sebelum pensiun. David dan saya telah bekerja sangat keras. Kami memiliki aspirasi untuk membawa pemain terbaik ke sini dan Messi adalah pemain generasi. Bisa dibilang pemain terbaik sepanjang masa, kata George Mas kepada Miami Herald. Saya optimis Messi akan bermain dengan seragam Inter Miami karena saya pikir itu akan melengkapi warisan pemain terhebat di generasi kita dan akan bertemu dengan ambisi pemilik Inter Miami untuk membangun tim kelas dunia. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tawaran perpanjangan kontrak Barcelona masih akan dikirim ke Messi. Diberitakan bahwa Laporta tahu apa yang ingin dia tawarkan, tetapi kontrak belum secara resmi disajikan kepada pemain nomor 10 tersebut. Kehadiran atau ketidakhadiran Lionel Messi akan sangat menentukan apa yang bisa dilakukan Barcelona pada 2021-2022. Tapi hari dan minggu terus berlalu tanpa klub mengirimkan tawaran pembaruan kepada kapten mereka. Memang pembicaraan telah dilakukan, tetapi pemain internasional Argentina itu belum menerima tawaran yang bisa dipertimbangkan dan diputuskan. Semua hanya tinggal 21 hari sebelum dia menjadi agen bebas. Joan Laporta jelas tentang tawaran yang ingin dia buat kepada Messi dan dia telah melakukannya selama berminggu-minggu. Dia ingin menawarkan perpanjangan 2 tahun dengan gaji kotor 50 juta euro per tahun, yaitu sekitar setengah dari gajinya saat ini. Kemudian akan ada tawaran 10 tahun bagi Messi untuk mengambil peran duta besar untuk klub yang akan membuatnya mendapatkan 10 juta euro lagi. Presiden telah menjelaskan maksudnya kepada agen Messi dan ayahnya George, tetapi belum ada kepastian.
Dengan 3 minggu tersisa, tampaknya kontrak Lionel Messi sudah semakin jauh untuk ditanda-tangani. Pemirsa, itulah berita-berita pilihan FC Barcelona hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Tetap dukung channel ini dengan cara berikan like dan subscribe ya. Sampai jumpa pada berita-berita selanjutnya.